Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pemahaman Alkitab mingguan GKI Salatiga pada Selasa 22 Maret 2022. Untuk mengawali PA kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkarya di dunia ini. Tuhan masih menuntun kami, Tuhan masih melindungi kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memulai PA kami pada sore hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, sekiranya dari awal, pertengahan, hingga berakhir boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Tolong kami, mampukanlah kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema PA kita pada sore hari ini adalah dualisme umat Allah. Bacaan Alkitab yang terpilih dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 4 ayat 1. PA kita pada sore hari ini akan dipandu oleh Bapak Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi. Melalui PA kita pada sore hari ini, kita akan belajar untuk menentukan sikap yang seharusnya dimiliki sebagai umat Allah, yaitu sesuai dengan firman dan kehendak Allah, supaya tidak terjadi dualisme umat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyiapkan hati kita mengikuti PA pada sore hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus, diriku yang lemah. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan.
hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku ini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab online GKI Salatiga. Tema TA kita hari ini adalah dualisme umat Allah. Bacaan dari Alkitab kita yang akan kita dalami bersama adalah kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Perikopnya berjudul Nasihat-nasihat kepada Jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian bacaan kita hari ini. Ya, dualisme. Saya rasa ini bukan istilah yang asing bagi saudara-saudara, bukan? Dualisme ini berasal dari kata dual. Dual sendiri berasal dari bahasa Latin yang secara harafiah berarti dua atau ganda. Dualis mengandung arti bersifat dua. Sebagai contoh, kita pernah mendengar misalnya dualisme kepemimpinan. Ini berarti ada dua kepemimpinan yang berbeda yang bisa terjadi di dalam sebuah organisasi atau lembaga, bahkan negara. Beberapa partai di negeri kita pernah mengalaminya. Negara kita juga pernah ya di tahun 1966 ada Presiden Soekarno yang menjabat sebagai presiden, tetapi di pihak lain ada Legend Soeharto sebagai pengemban Super Semar yang diangkat sebagai mandataris MPRS pada waktu itu untuk membentuk kabinet baru dan menjalankan roda pemerintahan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dualisme diartikan dua hal. Yang pertama,
paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan. Seperti ada kebaikan, ada pula kejahatan, ada terang, ada gelap, dan sebagainya. Lalu yang kedua, keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa dualisme tidak harus selalu diartikan sebagai dua hal yang bertentangan atau berlawanan satu sama lain, melainkan bisa saja berpasangan dan saling melengkapi. Seperti misalnya laki-laki dan perempuan, siang dan malam, panas dan dingin, jasmani dan rohani. Namun pada intinya di dalam dualisme selalu melibatkan dua unsur atau dua hal yang berbeda, ya, satu dengan yang lain. Nah, kemudian apa maksudnya jika dualisme itu dikaitkan dengan umat Allah? Seperti dalam tema kita saat ini, dualisme umat Allah. Begini saudara-saudara, disadari atau tidak, dualisme itu terjadi dalam kehidupan umat Allah, di dalam kehidupan kita. Dari perikop yang kita baca tadi, dualisme tersebut tampak dan tersirat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam arti terjadi dualisme dalam kehidupan jemaat di Filipi. Apa saja itu? Yang pasti, ini yang pertama ya, sesudah menjadi umat Allah, dalam hal ini dengan menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen memiliki kewargaan ganda. Terjadi dualisme. Selain warga dunia ini, orang Kristen juga adalah warga kerajaan surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Demikian tadi kata Rasul Paulus di ayat 20. Dua hal ini, yaitu menjadi warga dunia dan warga kerajaan surga, tidak perlu dipertentangkan. Sebab keduanya, kewargaan dunia dan surga, melekat pada diri orang Kristen, termasuk kita, yang melekat pada diri kita sesudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu, menurut Paulus, orang Kristen seharusnya bukan hanya sekadar menjalani kehidupan dan melakukan aktivitas serta kegiatan sehari-hari saja, melainkan harus menjalani dan melakukannya secara benar. Dan dengan sebuah kerinduan menantikan kedatangan kembali Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pernyataan Paulus tentang kewargaan surga ini mestinya tidak sulit dipahami oleh jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi merupakan koloni dari Kekaisaran Romawi. Sehingga banyak warganya yang dianugerahi kewarganegaraan penuh sebagai warga negara Romawi. Dan dimanapun berada, mereka adalah tetap orang Romawi. Pakaian Romawi dipakai, bahasa Latin, ya bahasa resminya Kekaisaran Romawi dipergunakan, hukum Romawi dipatuhi dan diberlakukan dalam keseharian mereka. Seolah Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi begini, sama seperti para penduduk koloni Romawi yang tidak pernah lupa bahwa mereka adalah orang Romawi, kalian pun tidak boleh lupa bahwa kalian adalah warga negara surga. Dan perilakumu harus sesuai dengan kewarganegaraanmu. Tentu saja pesan dari Rasul Paulus ini berlaku juga untuk kita, bahwa jangan pernah kita ini lupa kalau kita adalah warga negara atau warga kerajaan surga.
dan perilaku kita harus sesuai dengan kewargaan surga kita. Sebab itu, sebagai warga kerajaan surga di dunia ini, kita harus menghadirkan suasana kehidupan kerajaan surgawi di mana kuasa pemerintahan Allah dan norma-normanya diakui, ditaati, dan diberlakukan dalam kehidupan kita. Kehendak Allah diwujudkan, sehingga harapan di bumi seperti di surga, dan jadilah kehendak-Mu, kehendak Tuhan, seperti yang dimohonkan di dalam doa Bapa kami, dapat mewujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara-saudara, yang kedua, dualisme dapat terjadi tatkala dalam menjadi umat Allah, kita diminta untuk melakukan kehendak dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tetapi, dalam keseharian sebagai umat Allah, kita tidak melakukannya. Bahkan, melakukan yang bertentangan dengan kehendak dan firman Allah. Atau malah melakukan keduanya dalam kehidupan kita. Terjadilah dualisme dalam sikap hidup kita. Dan hal demikian ini terjadi pada kehidupan sebagian jemaat di Filipi. Hal ini tersirat dalam tulisan Rasul Paulus tentang sikap sebagian jemaat di Filipi dan yang dikatakan oleh Paulus sambil menangis, yaitu banyak mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus, ya ada di ayat 18. Sekalipun mereka sudah menjadi umat Allah, dalam hal ini jemaat Filipi. Yang mereka lakukan disebutkan di dalam ayat 19 ya oleh Rasul Paulus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, intinya mereka itu hidup dengan rakus, serakah, mengumbar hawa nafsu, dan hidup tidak bermoral. Paulus tidak menjelaskannya secara rinci. Tetapi bayangkan saja, kalau aib malah menjadi kemuliaan, kira-kira kehidupan seperti apa itu? Kesan yang kita dapatkan ya, mereka itu berbuat dosa tetapi tidak ada rasa bersalah dan malah bangga serta merasa mulia bisa melakukan dosa itu. Mungkin kira-kira begitu ya. Padahal sebagai umat Allah, seharusnya mereka melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, bercermin dari jemaat di Filipi tadi, meskipun mungkin tidak sampai se-ekstrim itu, namun disadari atau tidak, barangkali masih banyak di antara kita yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dalam arti sudah menjadi Kristen, namun masih saja melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Kita hidup dalam dualisme. Firman Tuhan tetap kita lakukan saat berada di lingkungan gereja misalnya. Mungkin kita tetap rajin berdoa, rajin beribadah, ya kalau sekarang ada ibadah onsite atau online ya di masa pandemi ini. Kita rajin membaca Alkitab dan mempelajarinya. Kita rajin mengikuti pemahaman Alkitab. Ini juga ada yang onsite dan online ya, tergantung situasi PPKM-nya. Namun dalam hidup keseharian kita tetap melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan.
Misalnya, serakah, biasa berbohong, suka mencuri, melakukan korupsi, hidup dalam perzinahan atau perselingkuhan, tidak mau memaafkan atau mengampuni orang lain, tidak peduli kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dan himpitan hidup dan sebagainya. Terjadilah dualisme dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Dualisme semacam ini tidak boleh terjadi. Kehendak Tuhan harus kita berlakukan dimanapun dan kepada siapapun. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Hidup tanpa dualisme dalam memberlakukan kehendak dan firman Tuhan ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika ia mampu dan berani mengatakan kepada orang lain, kepada jemaat di Filipi, ikutilah teladanku. Ya, Paulus menulisnya di ayat 17. Dan bukan lakukan apa yang aku katakan. Lakukan apa yang aku lakukan dan bukan lakukan apa yang aku katakan. Adakah di antara kita yang sudah mampu sampai pada level ini mengatakan kepada orang lain, ikutilah teladanku? Nah, demikian pengantar PA dari saya. Selanjutnya silakan saudara-saudara melanjutkannya dengan mendalaminya bersama keluarga atau teman yang ada di tempat tinggal saudara, atau kalau sedang sendirian silakan mendalami dan merenungkannya secara mandiri dengan panduan pertanyaan sebagai berikut yang juga sudah dimuat di dalam warta jemaat minggu yang lalu, ya, minggu kemarin. Yang pertama, berikan contoh sikap apa saja yang harus dilakukan oleh umat Allah. Apakah saudara bisa melakukannya? Mengapa? Lalu yang kedua, apakah saudara memiliki keinginan untuk memperbarui sikap hidup agar sesuai dengan firman dan kehendak Allah? Apa saja upaya yang dapat dilakukan dan bagaimana caranya? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengantar PA saat ini yang membantu kami untuk mengenali dualisme sebagai umat Tuhan atau sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kami ini. Dan secara khusus dalam memberlakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk dapat menghilangkan dualisme yang membuat kami bersikap mendua, sehingga hidup kami tidak sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak kami lakukan dalam keseluruhan hidup kami. Mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk kami dapat mewujudkan firman Tuhan yang kami dalami pada saat ini. Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan pengantar PA ini dengan berdiskusi bersama dengan orang-orang yang ada bersama dengan kami, atau mungkin juga merenungkan dan mencari jawab untuk pertanyaan panduan tadi secara pribadi kalau kami sedang sendirian. Dan untuk itu kiranya Roh Kudus membimbing, memimpin dan menuntun kami semua, sehingga firman Tuhan ini dapat teraplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.
Baik, saudara-saudara, selamat melanjutkan pengantar PA ini dengan berdiskusi atau merenungkan firman ini berdasarkan panduan tadi secara mandiri. Tuhan memberkati.